Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin, para jamaah, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah malam ini kembali kita bermajlis dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita akan membaca dari kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatil Bid'ah, cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Kita melanjutkan pada halaman 45, yaitu perkataan penulis rahimahullahu ta'ala, thalithan, poin yang ketiga. Pada poin pertama belum membawakan ayat-ayat yang melarang dari perbuatan bid'ah dan tercelanya bid'ah. Kemudian pada poin yang kedua kemarin beliau membawakan hadis-hadis yang berkenaan dengan larangan perbuatan bid'ah dan tercelanya orang-orang yang melakukan bid'ah. Kemudian pada poin yang ketiga ini penulis rahimahullah Syekh Sa'id bin Ali ibn Wahb al-Qahtani rahimahullah mengatakan min aqwalis sahabati radhiyallahu anhum fil bid'ah. Selanjutnya yang ketiga adalah di antara perkataan-perkataan para sahabat tentang masalah bid'ah. Awalan, yang pertama, dzakara Ibnu Sa'd rahimahullah bi isnadihi. Al-Imam Ibnu Sa'd, beliau di dalam kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra membawakan ucapan sahabat Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sanadnya. Qala wa dzakara Ibnu Sa'd rahimahullah bi isnadihi anna Abu Bakr radhiyallahu anhu qala, bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau berkata, ayyuhan nas innama ana muttabi'un wa lastu bimubtadi'in fa in ahsantu fa'inuni wa in zaqtu faqawwimuni. Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku ini hanyalah mengikuti petunjuk Nabi, walastu bimubtadi'in, dan aku tidaklah melakukan bid'ah. Jika aku benar di dalam ucapan maupun perbuatanku, maka tolonglah aku, bantulah aku, dan jika aku menyimpang, maka luruskan aku. Ini tegas ucapan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyatakan, fa inni muttabi'un, aku hanyalah mengikuti jalan Nabi, mengikuti sunnah Nabi, tidak datang membawa bid'ah, tidak datang membawa perkara yang baru dalam agama. Sehingga kita melihat bahwa khilafah di zaman Abi Bakrin benar-benar khilafah rasyidah yang mendapatkan bimbingan dari Allah. Abu Bakar mengikuti jalan yang digariskan oleh Nabi SAW, tidak menyimpang dari ajaran Nabi. Apa yang dibawa dan didakwahkan oleh Abu Bakar
apa yang diterapkan di dalam hukuman oleh Abu Bakar adalah sesuai dengan petunjuk Nabi dan tidak menyimpang dari jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini menjadi prinsip kita di dalam beragama. Kalau kita benar, maka tolong kita, kasih semangat, beri motivasi terus. Tapi kalau kita menyimpang, kita tergelincir, maka luruskan, nasihati, beri masukan. Karena tidak ada yang maksum. Hatta Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak maksum. Sehingga beliau mengatakan, kalau aku menyimpang dari petunjuk Nabi, faqawwimuni, maka luruskan aku, beri nasihat, beri masukan. Kemudian yang kedua, waqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata Al-Khalifah Ats-Tsani, Khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iyyakum wa ashab ar-ra'i fa innahum a'da'us sunan. Kata Umar bin Khattab, jauhilah oleh kalian orang-orang yang menuhankan akal. Jauhilah oleh kalian dari kaum-kaum yang menuhankan akal, yang mengedepankan akal daripada nas Al-Quran dan Sunnah. Fa innahum a'da'us sunan, karena sesungguhnya mereka itu adalah musuh-musuh sunnah Nabi. Mereka adalah orang-orang yang menentang sunnah dan hadis-hadis Nabi. A'yathumul al-ahadith an yahfaduha faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Mereka orang-orang yang menuhankan akal, yang mereka disebut kaum rasionalis katanya. Mereka ini tidak mampu menghafal hadis, sehingga mereka hanya bisa menggunakan akal mereka, hanya bisa mengikuti akal mereka. Fadallu wa adallu, sehingga mereka tersesat lagi menyesatkan umat. Ketika mereka menjadikan akal sebagai dalil, menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendahulukan akal dari nas syar'i, maka yang ada adalah dhallu wa adhallu, pasti tersesat dan menyesatkan umat. Dalam sejarah Islam yang mereka disebut dengan firqah Mu'tazilah, dan mereka ini adalah firqah yang menjadi musuh-musuh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena diantara ciri mereka adalah taqdimul aqli ala naqli, lebih mengedepankan akal daripada nas Al-Quran dan Sunnah. Ini yang diikuti oleh ahlul kalam, oleh mereka ahlul filsafat. Mereka lebih mengedepankan akal rasional. Kalau tidak masuk akal, mereka akan tolak meskipun itu datangnya dari ayat Al-Quran. Kalau tidak masuk di akal, mereka akan tolak meskipun itu datangnya dari hadis Nabi SAW, dengan mengambil berbagai cara untuk apa? Untuk menolak hadis, dengan berbagai cara untuk bisa meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka ahlus sunnah, mereka mengedepankan nas Al-Quran dan Sunnah. Apabila akal itu sehat, maka pasti akan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau akalnya sakit, pasti akan menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar bin Khattab mewasiatkan, iyyakum wa ashabar ra'i, jauhi oleh kalian, tinggalkan oleh kalian majlisnya orang-orang yang mengedepankan akal, majlisnya orang-orang yang selalu membawa akal lebih diutamakan daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jika akal itu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dibenarkan. Kalau kita melihat di dalam kitab-kitab para ulama, dalil itu ada dalil naqli. Dalil naqli ada Al-Quran, Sunnah, kemudian dalil akli. Nah, dalil akli ini dipakai apabila tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dhalalah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan ittabi'u, ikutilah petunjuk Nabi, ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tabtadi'u, dan jangan kalian membuat bid'ah di dalam agama. Apa yang diajarkan oleh Nabi sudah cukup. Faqad kufitum, sudah cukup. Apa yang diajarkan oleh Nabi dalam perkara akidah cukup, dalam perkara ibadah cukup, dalam perkara akhlak cukup. Apa yang diajarkan Nabi, faqad kufitum, sudah cukup bagi kalian. Maka jangan membuat perkara baru dalam urusan agama. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Dan yang mengatakan demikian siapa? Ibnu Mas'ud. Dan sebelumnya pada poin yang kedua kemarin, yang mengatakan bahwa bid'ah itu sesat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam beragama kita mencukupkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka selamat, sebagaimana mereka diridhai oleh Allah, sebagaimana mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka kita berkewajiban untuk meniti jalan mereka, mencukupkan, tidak membebani diri yang di luar kemampuan kita. Ini adalah di antara perkataan para sahabat radhiyallahu anhum tentang larangan berbuat bid'ah, tentang wasiat untuk mencukupkan diri dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlus sunnah wal jamaah, mereka orang-orang yang berpegang kepada wasiat ini, mencukupkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rabi'an, yang keempat, poin yang keempat, min aqwalit tabi'in wa atba'ihim bi ihsan. Di antara ucapan para tabi'in, murid-muridnya sahabat, dan orang-orang yang mengikuti para tabi'in dari kalangan tabi'ut tabi'in, perkataan mereka tentang masalah kewajiban mengikuti sunnah dan larangan melakukan bid'ah. Kataba Umar bin Abdul Aziz, kataba Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ila rajulin faqal. Di dalam Sunan Ibn Abi Dawud, beliau meriwayatkan dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah bahwa beliau menulis surat kepada seseorang, sebagian menyebutkan adalah kepada salah satu dari orang yang diberikan amanah seperti gubernur dan yang lainnya. Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, faqala amma ba'du, setelah beliau membawakan muqaddimah, beliau mengatakan amma ba'du usika bi taqwallah wal iqtisadi fi amri wattiba'i sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma ahdatsal muhdithun ba'da ma jarat bihi sunnatu. Kata beliau rahimahullah, usika bi taqwallahi azza wa jalla, aku wasiatkan engkau untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan ini wasiat yang mulia, sebagaimana wasiat Nabi kepada para sahabatnya, dan sebagaimana wasiat Allah kepada umat ini. Usika bi taqwallah, aku wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah. Wal iqtisadi fi amri, dan hendaknya engkau bersikap sederhana di dalam beragama. Wattiba'i sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya engkau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki ma ahdatsal muhditsuna ba'da ma jarat bihi sunnatu, dan hendaknya engkau meninggalkan apa yang diada-adakan oleh ahli bidah setelah berlaku sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah datangnya sunnah Nabi, setelah adanya petunjuk dan ajaran Nabi, maka tinggalkan apa yang dibuat-buat oleh ahlul bid'ah. Wasiat
dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Yang pertama, usika bittaqwa. Aku wasiatkan engkau bertakwa kepada Allah. Dan para ulama mengatakan hakikat takwa adalah tahqiqut tauhid, adalah mewujudkan tauhid di dalam ibadah. Karena takwa itu bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, tidak, tapi hakikat takwa adalah tahqiqut tauhid. Kita mewujudkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa tauhid inilah asasut takwa. Tauhid ini adalah pondasi ketakwaan. Seorang beribadah, dirikan salat, dia berpuasa, dia berzakat, dia haji, dia umrah, tetapi ternyata tauhidnya rusak, semua sia-sia dan semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena asasnya takwa adalah tauhid. Ini ketika Allah perintahkan di dalam banyak ayatnya untuk bertakwa, takwa yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah di dalam salatnya, di dalam puasanya, di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, semua hanya untuk Allah. Dalam doanya dia berdoa hanya kepada Allah. Wal iktisadi fi amri, bersikap sederhana di dalam beragama, tidak hulu, tidak melampaui batas, tidak ekstrim dalam beribadah, di dalam beragama. Ya, sehingga ungkapan yang masyhur dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya adalah al-iqtisadu fi sunnati khairun minal istihad fi bid'ah. Bersikap sederhana di dalam sunnah, ay mencukupkan apa yang diajarkan oleh Nabi, itu lebih baik daripada al-istihad, bersungguh-sungguh memperbanyak amalan tetapi tidak ada contoh dari Nabi. Ini wasiat beliau, wal-iqtisadi fi amri, bersikap sederhana di dalam beragama. Apa yang diajarkan Nabi dikerjakan, apa yang tidak diajarkan maka kita tinggalkan. Sederhana di dalam beragama, tidak hulu. Yang diingatkan oleh Nabi, iyyakum wal hulu, hati-hati kalian jangan melampaui batas di dalam beragama. Wattiba'i sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wasiat untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki ma ahdatsal muhditsuna ba'da ma jarat bihi sunnatuh. Apa yang dilakukan, apa yang dibuat-buat oleh ahlul bidah tentang tata cara ibadah, tentang keyakinan-keyakinan yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka tinggalkan. Cukupkan apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian, ini wasiat harus diingat, diulang-ulang dan diingat. Karena kita beragama harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian yang kedua, wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, berkata Al-Hasan al-Basri rahimahullah, imam dari kalangan tabi'in, dan tadi Umar ibn Abdul Aziz adalah tabi'in, Al-Hasan al-Basri adalah tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Qal la yasihhul qawlu illa bi'amalin, wa la yasihhu qawlun wa 'amalun illa biniyatin, wa la yasihhu qawlun wa 'amalun wa niyyatun illa bis sunnah. Kata beliau Al-Hasan al-Basri, la yasihhul qawlu illa bi'amal, ucapan ini tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dibarengi amalan. Wa la yasihhu qawlun wa 'amal illa binniyah, dan ucapan, amalan tidak sah, tidak diterima kecuali dilandasi dengan niat. Wala yasihhu qaulun wa amalun wa niyyah illa bis sunnah, dan ucapan, perbuatan, niat kita tidak akan sah diterima oleh Allah kecuali sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ibadah lisan, ibadah hati, ibadah anggota badan kita harus sesuai dengan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah lisan, contoh apa? Berfikir. Kita berfikir adalah perintah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun, kata Allah. Perintah untuk berfikir.
Ya, Nabi perintahkan kita untuk berzikir, memperbanyak berzikir. Nabi katakan, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah. Tapi apakah kemudian zikir itu memiliki tata cara tertentu sebagaimana dilakukan oleh ahlul bidah? Zikirnya secara jama'i, zikirnya menggunakan rebana, zikirnya joget-joget dan tari-tari, zikirnya dengan teriak-teriak dan lain sebagainya. Tidak demikian. Ya, maka harus sesuai dengan sunnah. Begitu juga amaliyah badan, anggota badan kita, semua harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau tidak, maka tidak diterima. Ya, tidak diterima. Bahkan lihat, ada tidak yang berzikir sampai berguling-guling kayak orang kerasukan, ya, dan lain sebagainya. Dari mana ajaran demikian? Padahal Nabi ajarkan ketika ada sahabat yang berzikir dengan apa? Dan berdoa, mengangkat suara lebih tinggi. Nabi katakan, pelankan suaramu. Sesungguhnya engkau sedang berdoa dan berzikir kepada yang tidak tuli. Siapa? Allah. Ini tidak suara lantang, kemudian dengan tata cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tidak. Berzikir itu ibadah. Ketika kita berzikir, hati tenang, kemudian pikiran tenang, jiwa tenang, ya berarti dia tenang. Tapi lihat, berzikirnya kemudian dengan cara-cara demikian, tidak akan tenang hatinya. Kemudian yang ketiga, waqala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga adalah ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Nasirus Sunnah, pembela sunnah, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, hukmi fi ashabil kalam an yudrabu bil jarid. Imam Syafi'i mengatakan, hukuman yang pantas menurutku bagi mereka ahlul kalam, orang-orang yang mengedepankan akal, mereka orang-orang ahlul kalam yang meninggalkan sunnah dan lebih mengedepankan akal, an yudrabu bil jarid, hendaknya mereka dihukum dengan dicambuk menggunakan pelapa kurma. Qala wa yuhmalu 'alal ibli wa yutafu bihim fil ashairi wal qabail. Orang-orang ahlul kalam tadi, hendaknya dipukul, dicambuk dengan apa? Pelapa kurma. Kemudian dia dinaikkan di atas unta. Kemudian dibawa keliling, diarak mengelilingi kampung-kampung dan suku-suku yang ada. Wa yuqal, dan diumumkan di tengah-tengah masyarakat, hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa akhadha bil kalam. Jadi dicambuk, kemudian dibawa keliling mengelilingi kampung, mengelilingi kerumunan orang, kemudian diumumkan, ini loh balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan lebih memilih ilmu kalam, lebih memilih akal. Ini siapa yang mengatakan? Imam Syafi'i, Nasirus Sunnah, tegas. Kalau Imam Syafi'i hidup hari ini kemudian berfatwa dengan lantang sebegitu ini, apa yang dikatakan oleh manusia? Radikal Imam Syafi'i, radikal. Ya, dilaporkan ke hak asasi manusia. Karena mereka menganggap ilmu kalam ini ilmu akidah, ilmu tauhid. Sehingga lihat di kampus-kampus kalau disebutkan di diktat-diktat kuliah bahwa ilmu akidah, ilmu tauhid, nama lainnya adalah ilmu kalam. Ilmu kalam dari mana? Tidak pernah dari kalangan salaf menyebutkan ilmu tauhid, ilmu kalam. Ilmu tauhid nama lainnya adalah ilmu akidah, nama lainnya adalah sunnah, nama lainnya sunnah, nama lainnya i'tiqad. Tidak ada ilmu kalam kecuali setelah mereka-mereka yang menyibukkan diri dengan filsafat, akhirnya mereka memberikan nama ilmu tauhid, ilmu akidah dengan ilmu kalam. Nah, ini balasan, hukuman yang harus diterima bagi mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan lebih memilih ucapan manusia, lebih memilih ucapan manusia. Kemudian yang keempat, wa qala al-Imam Malik rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah,
gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i, Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan, siapa yang membuat bid'ah di dalam agama Islam. Biasanya siapa yang buat bid'ah dalam agama Islam? Orang yang menisbatkan diri kepada Islam atau orang kafir? Mereka mengaku muslim, tapi mereka membuat bid'ah di dalam agama. Mereka mengada-ngada dalam perkara agama. Imam Malik mengatakan, siapa yang membuat bid'ah di dalam agama Islam, yaroha hasanah, meskipun dia menyangka itu perbuatan baik. Ahlul bid'ah dia katakan perbuatan apa? Baik. Bahkan mereka tidak rela dikatakan bid'atun dolalah. Mereka bilang bid'atun hasanah. Imam Malik ini kalau hari ini mengatakan demikian bilang Wahabi. Ini Imam Malik mengatakan, gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, siapa yang mengada-ngada bid'ah di dalam agama, ya roha hasanah, meskipun dia meyakini, menyangka bahwa itu adalah perkara yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Sungguh orang itu telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Secara tidak langsung ahlul bid'ah menuduh Nabi Muhammad curang di dalam menyampaikan risalah. Lianna Allah yaqul, padahal Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Berarti agama kita telah sempurna. Islam telah sempurna. Islam telah sempurna. Jangankan perkara ibadah, orang mau tidur sudah diajarkan dalam Islam. Afwan, mau masuk kamar mandi diajarkan dalam Islam. Masa perkara ibadah, zikir, sholat dan lain sebagainya, kemudian amaliyah yang lainnya dalam mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi tidak diajarkan? Tidak mungkin. Orang mau buang air diajarkan dalam Islam. Nah, ini Allah tegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu Islam. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Kata Imam Malik, kalau pada hari itu, yakni pada saat Nabi masih hidup, pada saat wahyu masih turun, kalau pada hari itu perbuatan ini tidak dianggap di dalam agama, tidak diajarkan oleh Nabi, fala yakunul yawma dinan, maka hari ini perbuatan itu bukan termasuk dari agama. Ukurannya ajaran agama atau tidak, lihat kepada ajaran Nabi. Nabi ajarkan, oh berarti ini dari syariat, dari agama. Nabi tidak ajarkan, sudah bukan dari agama. Mudah di dalam beragama, tapi yang membuat repot sebagian manusia itu sendiri, sehingga berat hukumannya orang-orang yang melakukan bid'ah dan mengada-ngada dalam perkara bid'ah dan itu secara langsung menuduh Nabi curang dan berkhianat. Siapa yang berani mengatakan Nabi curang dan khianat? Bahaya, ya. Tetapi mereka secara tidak langsung demikian, kata Imam Malik rahimahullah taala. Yang kelima, wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i. Lihat subhanallah, ini para ulama kita, guru dan murid dalam masalah sunnah dan bid'ah tegas, tidak main-main mereka, tidak ada yang berselisih. Tapi kalau dalam masalah fikih, Imam Syafi'i, Imam Malik dengan gurunya Imam Ahmad, tadi Syafi'i dengan muridnya Ahmad bin Hanbal, beberapa masalah berselisih karena memang dalilnya banyak. Imam Syafi'i pilih yang ini, Imam Malik pilih yang ini, Imam Ahmad pilih yang ini. Tapi masalah akidah, masalah prinsip beragama, masalah sunnah dan bid'ah tegas mereka, tidak ada perbedaan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad tegas, prinsip sunnah, prinsip akidah yang kami pegang adalah mengikuti apa yang dibawa oleh para sahabat,
mengikuti apa yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliqtida'u, dalam riwayat yang lain waliqtida'u bihim, dan mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Ini prinsip agama, prinsip sunnah. Mengikuti apa yang dibawa para sahabat, meneladani mereka, meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Subhanallah, kita lihat semua ucapan para ulama ketika menyebut bid'ah yang mereka hidup di zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi yang dimuliakan oleh Nabi ini, setiap nyebut bid'ah pasti disebut apa? Sesat. Datang mutaakhirin, semakin jauh dari zaman mereka, mulai berubah. Bid'ah hasanah, bid'ah thayyibah, bid'ah apa lagi? Ya? Tapi lihat generasi mereka yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nyebut bid'ah pasti sebutannya adalah buruk dan tercela. Qala wa tarkul khusumat, termasuk prinsip beragama adalah meninggalkan pertikaian. Pertikaian karena agama jelas, ada dalilnya, selesai, kerjakan. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Wal julusu ma ashabil ahwa, prinsip agama adalah tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah, tidak bermajlis dengan mereka, tidak menghadiri majlisnya, tidak, karena kita mencukupkan sunnah, mencukupkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Majlisnya ahlul bid'ah banyak perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah, banyak syubhat-syubhat yang orang ketika duduk di majlisnya pulang bingung jadinya, besok berubah, akhirnya terjerumus pada bid'ah. Qala wa tarkul mira wal jidal wal khusumati fid din, prinsip beragama dan prinsip akidah meninggalkan perdebatan, adu argumen di dalam perkara agama yang sudah jelas qat'i, sudah jelas dalilnya, sudah jelas dalilnya. Ya, salat hukumnya wajib, kemudian datang ahlul bid'ah, onda salat itu tidak wajib. Terus yang wajib apa? Yang penting eling. Ya, tidak mau sholat 5 waktu. Yang penting eling. Mana dalilnya? Aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat, dirikan sholat untuk mengingatku. Maka kalau sudah mengingat Allah cukup, tidak perlu tegak. Ini tidak benar. Kemudian nanti jilbab, tutup aurat wajib bagi wanita. Jelas dalilnya. Datang ahlul bidah dikatakan jilbab itu yang penting sopan pakaiannya. Sopan menurut siapa? Sopan menurut orang Jawa pakai, ya, sopan menurut Papua pakai, sopan beda lagi menurut Eropa, lain lagi. Ya, perkara yang sudah jelas dalilnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Silahkan dia mau ikut, alhamdulillah, ini dalilnya. Tidak mau, ya sudah, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketegasan para ulama kita di dalam berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita contoh, yang harus kita tiru. Imam Ahmad ketika mengatakan tadi prinsip beragama dan prinsip akidah adalah mengikuti apa yang dibawa oleh para sahabat. Kenapa Imam Ahmad tidak mengatakan prinsip di dalam beragama, prinsip di dalam berakidah adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Tapi Imam Ahmad katakan mengikuti apa yang dibawa oleh para sahabat. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin seorang muslim dia tidak mengikuti Al-Quran. Kalau ada muslim menolak Al-Quran, bukan muslim. Ya, muslim menolak sunnah, kami cukup Al-Quran, maka tidak sah keislamannya. Tetapi firqah-firqah yang sesat, yang menyimpang itu, mereka mengatakan kami berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Tapi kenapa mereka bisa menyimpang, bisa tersesat? Karena mereka tidak mengikuti ajaran para sahabat. Sehingga Imam Ahmad mengatakan prinsip kami dalam beragama mengikuti apa yang dibawa oleh para sahabat, di dalam pemahaman mereka, di dalam perbuatan mereka, kita ikuti mereka karena mereka orang yang paling paham tentang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sehingga tidak tersesat di dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, khamisan, poin yang kelima,
al-bid'u madhmumatun min wujuhin. Kata penulis rahimahullah, bid'ah itu tercela dari berbagai sisi. Tidak ada baiknya. Pokoknya tidak ada baiknya. Dari segala arah, dari segala sisi bid'ah itu tercela. Kata beliau. Awalan yang pertama, qad ulima bit-tajarubi anna al-uqula ghairu mustaqillatin bimasalihiha duna al-wahyi wal ibtida'u mudadun li hadzal amal. Kata beliau rahimahullah, qad ulima bit-tajarub, telah diketahui ya sebagaimana hal itu berlaku. Ada uji coba yang sudah dilakukan oleh banyak orang. Annal uqula ghairu mustaqillah bimasalihiha dunal wahyi, bahwa akal kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri tanpa wahyu, tidak bisa. Pasti tersesat. Oleh karena itu di antara hikmah Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah mengutus Rasulnya adalah agar kita apa? Agar kita selamat dan tidak tersesat. Kalau seandainya akal itu sudah cukup, Allah tidak turunkan apa? Al-Quran. Allah tidak utus nabinya. Cukup dengan akal, tidak ternyata. Dan buktinya manusia diberi akal oleh Allah, diistimewakan dengan akal daripada hewan. Ternyata hewan lebih apa? Hewan lebih mulia daripada manusia, sebagian manusia ini. Apa buktinya? Buktinya apa? Hewan lebih mulia. Manusia dikasih akal oleh Allah, tapi ternyata hewan lebih mulia daripada manusia. LGBT, sahalah, Allah kasih akal manusia, Allah kasih pasang-pasangan manusia. Ya, ada nggak hewan LGBT? Kalau ada antum videoin, tunjukin kan? Ada. Ada. Hewan pun tahu mana yang pas bagi dia. Hewan tidak punya akal, tidak punya akal hewan. Manusia dikasih akal oleh Allah. Ya, bahkan ada manusia pun menikah sama hewan. Pernah lihat? Hah? Beritanya. Manusia menikah sama hewan, menikah sama apa namanya itu? Anjing. Menikah sama kambing. Apa lagi ya? Banyak dan macam-macamnya. Ada nggak hewan kemudian cari manusia? Ada. Ini subhanallah, akal nggak bisa dia berdiri sendiri, harus mengikuti wahyu. Wal ibtida'u mudadun li hadzal amal, dan bid'ah itu bertentangan dengan amalan-amalan tersebut. Nggak bisa, harus mengikuti wahyu, Sehingga ahlul bid'ah mereka ketika membuat bid'ah itu mengukur dengan akalnya. Oh ini masuk di akal ini. Oh ini bagus ini. Bagus bagi dia sesuai dengan akal menurut dia. Tapi buruk secara syar'i. Yang kedua, asy-syari'atu ja'at kamilatun. Syariat ini datang sempurna. La tahmilu ziyadata wala nuqsan. Syariat ini tidak butuh tambahan dan tidak butuh dikurangi. Titik, sudah. Makanya wahyu sudah putus, Nabi meninggal. Maknanya sudah tidak butuh lagi. Bahkan ketika Nabi Isa diutus oleh Allah nanti di akhir zaman, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Apakah Nabi Isa menggunakan syariatnya pada saat beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, atau menggunakan syariat Nabi Muhammad? Syariat Nabi Muhammad, karena syariat ini yang sempurna, dan syariat Nabi Muhammad ini menutup seluruh syariat-syariat yang telah lalu, sehingga tidak butuh tambahan. Yang ketiga, al-mubtadi'u mu'anidun lisyar'i wa musyakun lah. Ahlul bid'ah itu menentang syariat dan melawan syariat. Kalau mereka tidak menentang, pasti mereka tunduk kepada syariat. Kalau mereka tidak melawan, pasti mereka mengikuti syariat. Sehingga kalau tidak mau dikatakan melawan, ya tunduk kepada syariat. Ikuti syariat, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada? Belum. Kemudian yang keempat,
Al-mubtadi'u muttabi'un li hawa. Yang keempat, ahlul bid'ah itu mereka mengikuti dan mengekor hawa nafsunya. Li'anna al-aqla idza lam yakun muttabi'an lisyar'i lam yabqa lahu illa ittiba'ul hawa. Karena akal apabila tidak mengikuti syariat, maka tidak tersisa kecuali pasti mengikuti hawa nafsu. Akal ikut syariat, kalau tidak berarti ikut hawa nafsu. Pasti ikut hawa nafsu. Syariat perintahkan salat, kemudian ternyata tidak salat, pasti dia ikut apa? Hawa nafsu. Wanita perintahkan berhijab, dia ikut, berarti selamat dari hawa nafsu. Dia tidak ikut berhijab, tidak menutup auratnya, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Wah, kata. Kemudian yang kelima, al-mubtadi'u qad nazala nafsahu manzilatal mudhahi lisyari'. Ahlul bidah, hakikatnya mereka telah memposisikan dirinya itu sebagai pesaing yang menyaingi asyari', yaitu Allah. Hakikatnya mereka menyaingi Allah di dalam membuat syariat. Lianna syari'ah wada'a syara'i'a wa alzama al-mukallafina bil jari' ala sunaniya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat syariat, yang menurunkan syariat, mewajibkan manusia yang mereka sudah masuk hukum taklif agar mengikuti sunnah-sunnah ajaran Nabi SAW. Sehingga pelaku bid'ah, pembuat bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah ini hakikatnya mereka menyaingi, ya, siapa? Allah Azza wa Jalla, pembuat syariat. Bagaimana tidak? Allah perintahkan demikian, mereka buat demikian. Nabi tidak ajarkan, mereka membuat demikian. Sehingga bid'ah dari segala sisi tidak ada baiknya. Tidak ada baiknya. Nah, kalau pertanyaannya, khamar ada baiknya enggak? Khamar masih ada baiknya enggak? Di Al-Quran disebutkan demikian, ya? Tetapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukan dan dosanya khamr itu lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya dia, tetapi karena keburukannya lebih besar, bahayanya lebih besar, diharamkan oleh Allah. Tapi bid'ah dari segala sisi tidak ada baiknya. Disitulah perkataan para salaf bahwa al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis. Iblis itu apanya? Setan. Mbahnya apa? Ya, kalau disebut setan masih agak ringan kayaknya. Kalau disebut iblis gitu, ya, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena pelaku maksiat dia menyesal dalam hati, minum khamr, ya Allah, saya ingin berhenti, belum bisa. Ketika minum dia nggak tenang, dia tahu itu dosa. Suatu hari dia akan bertobat kepada Allah. Tapi pelaku bid'ah, dia bangga dengan bid'ahnya, nggak terima kalau apa? Bid'ahnya diusik. Karena dianggap itu adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga susah dinasehati, susah diajak kebaikan, diajak ini loh sunnah Nabi, susah. Karena sudah mendarah daging dan meyakini bahwa itu adalah ibadah. Kemudian selanjutnya, al-matlabur rabi', poin yang keempat, asbabul bid'ah. Asbabul bidah. Kalau kemarin matlabul thalith, poin yang ketiga tentang masalah bid'ah ini adalah ayat-ayat yang melarang perbuatan bid'ah. Kemudian yang kedua tadi hadis-hadis melarang bid'ah. Kemudian perkataan sahabat yang melarang bid'ah. Kemudian perkataan tabi'in melarang bid'ah. Perkataan para ulama melarang bid'ah tadi. Nah, kemudian ini adalah matlabur rabi', asbabul bid'ah. Kenapa bid'ah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin? Kenapa bid'ah itu tumbuh berkembang? Kenapa bid'ah itu banyak dilakukan oleh umat ini? Apa sebabnya? Asbabul bid'ah, sebab-sebab muncul dan tersebarnya bid'ah. Al-bid'u laha asbabun addat ilaiha wa min hadhil asbab ma yali. Bid'ah itu memiliki sebab
sebab sehingga bid'ah itu muncul, bid'ah itu berkembang, bid'ah itu tersebar. Di antara sebab-sebab munculnya bid'ah, tersebarnya bid'ah, awalan, yang pertama, al-jahlu, disebabkan kebodohan, disebabkan ketidaktahuan, ya, fahuwa afatun khatirah, dan kebodohan ini adalah penyakit dan virus yang paling berbahaya. Tapi kita tidak sadar-sadar, banyak kita tidak sadar bahwa kebodohan ini virus yang paling berbahaya, lebih bahaya dari corona. Corona bahaya, tapi corona menjadikan orang sudah meninggal, selesai, urusannya selesai. Tapi kalau bid'ah, kemudian kebodohan dalam perkara agama, bukan kebodohan dalam masalah dunia, tidak. Kebodohan yang dicela di dalam Al-Quran, dicela di dalam sunnah, adalah kebodohan tentang hukum agama. Ini bahaya, lebih berbahaya daripada penyakit yang ada, karena ini akan merusak akidah, akan merusak ibadah kita. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan sebab bid'ah dan munculnya bid'ah. Yang pertama adalah al-jahlu, karena kebodohan dalam perkara agama, kebodohan tentang sunnah Nabi SAW. Ini penyakit yang khatir, penyakit yang sangat berbahaya. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla firmankan, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmunya. Jangan engkau mengerjakan apa yang engkau tidak memiliki ilmunya. Jangan engkau mengatakan apa yang engkau tidak memiliki ilmunya. Kenapa demikian? Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran kita, sesungguhnya penglihatan kita, sesungguhnya apa yang ada di hati kita ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ucapan kita, perbuatan kita harus dilandasi dengan ilmu. Kalau tidak, maka akan berbahaya. Sehingga Allah larang kita untuk mengerjakan, melakukan apa saja kecuali berlandaskan ilmu. Dan ini yang selalu kita dakwahkan, kita sampaikan, al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Ya, ilmu menjadi landasan kita beragama, ilmu menjadi landasan kita berdakwah, ilmu landasan kita dalam muamalah. Wa qala subhanahu, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah kepada nabinya, qul, katakan wahai Nabi Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana, sesungguhnya Rabbku, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batana, yang nampak atau yang tersembunyi, wal ithma, Allah haramkan perbuatan dosa, wal baghya, perbuatan zalim, melampaui batas, bighairil haq, tanpa dibenarkan, wa an tusyriku billah, dan Allah haramkan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah haramkan perbuatan syirik yang tidak ada hujjah, tidak ada dalil yang Allah turunkan tentang hal itu. Maknanya perbuatan syirik tidak ada dalilnya. Perbuatan syirik diharamkan. Dari mana mereka berbuat syirik? Mana bukti, mana dalilnya? Allah tidak turunkan hal itu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan, melarang engkau berbicara atas nama Allah sedangkan engkau tidak mengetahui ilmunya. Berdusta atas nama Allah, menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, berarti berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi. Kalau berdusta atas nama Nabi saja diancam dengan apa? Diancam dengan neraka. Kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia siapkan tempat duduk dia di api neraka. Bersiap-siap tempat duduk dia di api neraka. Berdusta atas nama Nabi. Dia mengatakan qala Rasulullah, padahal Nabi tidak pernah bersabda tentang hal itu. Qala Rasulullah, padahal hadis itu dibuat-buat sendiri oleh dia. Sehingga yang membedakan ajaran Islam yang murni dari ajaran-ajaran yang menyimpang dan dari agama-agama lain, bahwa Islam ini seluruh ajarannya datang sampai kepada kita dengan sanad. Apa dengan sanad? Diambil dari rawi sampai kepada kita. Al-Quran sampai kepada kita melalui jalur para rawi, sanad. Hadis sampai kepada kita melalui jalur para rawi, ada sanadnya. Sehingga para ulama mengatakan inna hadzal ilma dinun. Agama ini adalah ilmu ini, agama ini atau ilmu ini adalah agama. Ilmu ini yang kita pelajari ini agama. Sehingga harus bersanad. Diambil dari guru, yang guru pernah belajar dari gurunya, yang pernah belajar dari gurunya, sehingga jelas ilmunya, jelas pemahamannya. Para ulama mengatakan al-isnadu minad din. Al-isnad minad din, sanad itu adalah termasuk dari agama. Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad di dalam agama, niscaya siapa saja akan mengatakan apa yang dia mau. Lihat, kalau ada orang mengatakan qala Rasulullah, pasti akan ketahuan benar tidaknya. Kenapa? Karena ada sanadnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cek di kitab-kitab hadis. Tidak ada di kitab hadis. Berarti ini jelas hadis palsu. Qala Rasulullah, kita cek ternyata hadisnya dhaif jiddan, berarti tidak sahih datangnya dari Nabi. Sehingga ketahuan benar tidaknya melalui sanad tadi. Ya. Nah, kalau tidak ada sanad, maka semua orang akan berbicara sesuai dengan kemauan dia, tidak. Sehingga Allah katakan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah haramkan kalian untuk berkata atas nama Allah sedangkan kalian tidak memiliki ilmunya. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kemudian penulis membawakan riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Anak dan ayah adalah sahabat. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yantazi'ul ilma minan nas intiza'an. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu dari manusia, dicabut begitu saja. Sebagian riwayat dalam Sahih Bukhari juga, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dari dada-dadanya para ulama, begitu saja dicabut, tidak. Walakin yaqbidul ulama, tetapi caranya Allah mencabut ilmu dari manusia adalah dengan diwafatkan para ulama. Ketika ulama wafat, maka ilmu tersebut diangkat oleh Allah. Fayarfa'ul ilma ma'ahum, dengan wafatnya ulama, maka dengan itu pula ilmu diangkat oleh Allah. Wa yubqi fin nasi ru'usan juhala, dan Allah sisahkan di tengah-tengah manusia itu orang-orang yang bodoh, tokoh-tokoh yang juhal, yang tidak faham tentang ilmu agama. Apa akhirnya? Akibatnya yuftuna bi ghairi ilmin, maka tokoh-tokoh yang bodoh tentang agama tadi, mereka berfatwa tanpa ilmu. Dikatakan halal padahal haram, dikatakan boleh padahal terlarang dalam agama. Qala fayadhilluna wa yudhillun, maka tokoh-tokoh yang jahil dalam urusan agama tadi tersesat lagi menyesatkan umat. Tersesat lagi menyesatkan umat. Lihat, sebab bid'ah adalah kebodohan. Imma karena tokoh-tokohnya jahil, bodoh, sehingga dia buat urusan agama, diikuti pula oleh siapa? Pengikutnya yang bodoh. Ya, atau mereka tadi karena menyangka-nyangka ini adalah perbuatan baik, dengan kebodohan dia mengamalkan yang tidak ada contoh dari Nabi. Karena itu dikatakan ya oleh para ulama bahwa Abu Jahal itu apa? Kunyah apa nama? Kunyah. Abu Jahal gelar kunyah. Padahal dia orang yang dipercaya di zaman jahiliyah, ditokohkan di zaman jahiliyah. Kalau ada masalah, orang datang ke Abu Jahal.
oh ini permasalahan, ini hukumnya, ini demikian. Kalau ada orang bertengkar, dia yang memutuskan perkaranya. Tapi diberi gelar oleh Nabi disebut dengan Abu Jahlin. Kenapa? Karena dia tahu al-haq, tapi dia tidak berhukum dengan hak. Dia tahu Nabi adalah hak, tapi dia tidak beriman kepada Nabi, sehingga disebut Abu Jahlin. Bapaknya apa? Kebodohan. Abu itu kan bapak, Abu Fulan, bapaknya Fulan. Ini Abu Jahlin, bapaknya kebodohan. Karena dia tahu al-haq, tapi tidak mengikuti hak. Dia tahu Nabi ini utusan Allah, dia tidak mengikuti Nabi. Syekh Bakar ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullah, dalam kitabnya Hilya Talibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu, kitab kecil, cari dan baca, sehingga penuntut ilmu dia semangat dengan wasiat-wasiat di dalam itu dan adab-adab yang harus dia pegang. Syekh Bakar Abu Zaid beliau mengatakan di antara wasiat kepada para penuntut ilmu, ihdar Abal Jahli mubtadi', jauhi oleh kalian Abu Jahal. Maksudnya dia apa? Mubtadi', ahlul bid'ah. Syekh Bakar menyebut ahlul bid'ah sebagai apa? Jahal, Abu Jahal. Ihdar Abal Jahlil mubtadi', jauhi oleh kalian Abu Jahal mubtadi'. Karena mereka tahu ini yang hak, ini yang, tapi tidak diikuti. Atau karena memang dia bodoh, ketidaktahuan dia, akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunan di dalam agama. Banyak orang tahu, mereka belajar di negeri turunnya wahyu, mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, mereka tahu tentang hukum syar'i. Ketika pulang, mereka tidak bisa mengajarkan hal itu. Mereka tidak bisa mengatakan yang hak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Kenapa? Tidak enak. Kenapa? Aduh, gimana ya? Atau tidak enak nanti kabur, fan-nya apa? Jamaahnya. Atau nanti berkurang dunianya. Tidak bisa. Dia tahu. Ini Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Dia tahu di Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik, jangan duakan Allah. Dia tahu di Al-Quran, ya, dia tahu di Al-Quran bahwa kuburan, bahwa patung, bahwa pohon, bahwa bebatuan tidak bisa bicara. Bagaimana kita meminta kepada mereka? Ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia datang ke patung gitu, datang ke patung tersebut dan kaumnya menyaksikan. Biasanya patung disuguhi apa? Sajen, makan, uzen itu, haram, nggak boleh. Antum nanti cari itu, nggak boleh, haram. Ya, disuguhkan di depan patung. Ya, Nabi Ibrahim katakan, ala ta'kulun, hei patung, itu tidak mau makan ini. Diem aja. Oh, itu yang nyembah patung, lihat itu Nabi Ibrahim, diem saja. Ala ta'kulun, tidak akan kau makan ini, udah disuguhkan. Nabi Ibrahim katakan lagi, malakum la tantikun, kenapa ente diem, tidak bicara? Ya kan? Dan ketika dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, adakah patung yang melawan? Tidak ada. 300 patung lebih mengelilingi Ka'bah. Ketika Yaumul Fathi, penaklukan kota Makkah dipimpin oleh Nabi perintahkan para sahabat hancurkan patung yang mengelilingi Ka'bah. Adakah satu patung kemudian melawan sahabat? Tidak ada. Dan semua bisa diratakan. Hari ini ini batu ini gak bisa ini dihancurkan ini. Batu ini keramat ini tidak bisa dihancurkan. Nggak ada. Jangankan batu, ya gunung-gunung aja bisa dibelah. Itu jalan tol biasanya belah gunung lah. Belah gunung. Sampai orang punya keyakinan ini gunung pegat. Yang baru nikah tidak boleh lewat situ. Kalau nggak akan pegatan. Wallahi ini khurafat, bid'ah khurafat. Dan itu terjadi bukan di masyarakat? Terjadi karena sebab kebodohan. Apa hubungannya gunung pegat dilewatin bisa memisahkan? Nah, ini khurafat yang ada di masyarakat. Allahul musta'an, disebabkan kebodohan mereka tadi. Taib tsaniyan, terakhir kita baca ini. Yang kedua, sebab bid'ah dan tersebarnya bid'ah, ittiba'ul hawa, karena mengekor hawa nafsu. Tadi akal, kalau dia tidak mengikuti sunnah pasti dia mengikuti
hawa nafsu. Jelas, mengekor hawa nafsu. Wa minal asbabil khatira allati tuqi'un nasa fil bid'ah wal ahwa. Mengikuti hawa nafsu ini adalah diantara sebab-sebab yang berbahaya yang menjerumuskan manusia ke dalam bid'ah-bid'ah. Nah, mengikuti hawa nafsu. Qala Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Kata Allah, wahai Daud, Nabi Daud, wahai Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, sesungguhnya kami berikan engkau kekuasaan di atas muka bumi ini. Fahkum bainan nas bil haq, maka putuskan di antara manusia itu dengan kebenaran. Kalau ada masalah, putuskan dengan kebenaran. Ya, permasalahan dikembalikan kepada kebenaran. Wala tattabi'il hawa, Nabi Daud ingatkan, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah, niscaya itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu pasti tersesat. Ya. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka adalah azab yang pedih nanti. Bima nasu yaumal hisab, disebabkan mereka melalaikan hari hisab. Mereka ikut hawa nafsu, mereka lupa bahwa mereka akan dihisab di hadapan Allah. Mereka meninggalkan Quran dan Sunnah, mereka akan dihisab di hadapan Allah kelak. Wa qala subhanahu, dan juga firman Allah subhanahu, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta, dan jangan engkau mengikuti, jangan engkau taati orang-orang yang telah kami kunci hatinya, disebabkan mereka melalaikan kami, sebabkan mereka tidak mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan disebabkan mereka sebabkan mereka mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan perkara mereka melampaui batas. Orang yang dikunci hatinya oleh Allah, cirinya tiga. Yang pertama, cirinya tiga. Yang pertama, mereka tidak mau berpikir kepada Allah. Mereka melalaikan Allah. Baik. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu, mengekor hawa nafsu. Yang ketiga, orang-orang yang melampaui batas, hatinya dikunci oleh Allah, sehingga susah untuk diingatkan, susah untuk dinasehati. Wa qala Allah Azza wa Jalla, dan juga firman Allah Azza wa Jalla, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Mereka menyembah hawa nafsu karena mereka mengekor hawa nafsu. Allah katakan, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahan? Wa adhallahu Allahu ala ilmin, dan Allah sesatkan mereka di atas ilmunya. Allah sesatkan mereka. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah tutup pendengaran dan hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi gishawa, hati mereka Allah tutup. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberikan hidayah setelah Allah? Kalau Allah sudah kunci hati mereka, Allah kunci pendengaran mereka, Allah kunci penglihatan mereka, siapa yang bisa memberikan hidayah setelah Allah? Tidak ada yang bisa. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian berfikir, tidakkah kalian mengingat akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla, dan juga firman Allah azza wa jalla, wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah. Adakah orang yang lebih sesat? Allah katakan, adakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengekor kepada hawa nafsu? Maka orang yang mengekor hawa nafsu, mereka orang yang paling sesat. Allah katakan, wa man adallu, dan adakah orang yang paling sesat melebihi orang yang mengekor kepada hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah? Mereka orang yang paling sesat. Wa qala azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus, mereka hanya mengikuti prasangka buruk mereka, padahal mereka itu menuhankan hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal telah datang kepada mereka petunjuk Allah azza wa jalla. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengingat
bahwa kita ini makhluk yang dhaif, akal kita ini lemah. Maka kita harus mengikuti wahyu, kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan kita harus mengikat hawa nafsu kita, akal kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita bisa sampai kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab yang pertama adalah kebodohan dalam perkara agama. Orang yang bodoh mudah disetir, orang yang bodoh mudah diberi syubhat, orang yang bodoh dalam perkara agama mudah dikelabui oleh tokoh-tokoh yang menyesatkan. Maka belajar dan harus kritis. Tanya dalilnya mana, tanya di kitab apa, tanya hujahnya apa, ya. Kemudian sebab yang kedua adalah karena sebab mengekor hawa nafsu tadi. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik dan istiqamah oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.